Laptop gaming yang diracik pakai AI kira-kira bakal se-worth it apa sih? Lenovo nih ya, salah satu brand laptop yang udah pede banget ngejual laptop gamingnya mereka, yaitu Lenovo Legion 5, itu sekarang udah punya title AI Powered Gaming PC. Kira-kira AI di laptop gaming itu buat apa sih? Apakah cuma gimmick? Oke, mungkin lu semua bakalan punya ekspektasi kalau tiap pakai laptop gaming ini semua game akan jalan secara smooth karena udah ada AI-nya. Padahal agak sedikit keliru. Balik lagi ya, laptop gaming bakal lancar main game ya tergantung sama spek apa yang dipakai. Tapi untungnya AMD Ryzen AI 7350 dan Nvidia RTX 5070 udah ditanam di laptop ini. Jadi gaming lancar. Gue bisa katakan iya sekali ya lancar ya. Karena selain performance kencang, jelas teknologi baru itu juga jadi nilai plus buat running game-game modern. Tapi satu hal yang lu semua itu nggak boleh lupain sekarang, kalau laptop gaming itu udah nggak sepenuhnya cuma dipakai buat gaming doang. Banyak banget orang-orang beli laptop gaming buat kerja, karena ya jelas performance-nya itu bakalan kenceng. Dari desain grafis, arsitek, atau apapun yang berkaitan sama visual, itu bakal ngebutuhin GPU kenceng buat kerjaannya. Dan tentunya CPU juga kencang, itu butuhnya itu buat para developer untuk mempercepat developnya. So ya peran AI di laptop ini nantinya akan berguna. NPU yang terdapat pada SoC AMD dan juga Tensor yang ada pada RTX-nya ini akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas lu lebih efisien lagi. Dan yang dikasih sama Lenovo-nya yang bernama Lenovo AI Now. Aplikasi ini berkumpulan ya sebuah teknologi AI yang sudah di-develop sama Lenovo. Simpelnya, lu bisa cobain fitur local chat kayak AI chat based on website, tapi ini langsung diproses dari laptop lu langsung. Gak cuma itu, buat mempelajari data-data yang lu miliki di laptop lu juga bisa nih gunain Knowledge Assistant agar dia bisa kasih summary dari data-data kerjaan lu punya. Sama tentunya masih ada PC Assistant, Cloud Chat, dan juga fitur-fitur yang lu bisa cobain dan wajib lu coba ya buat ngebantu kerjanya makin cepat. Tentunya sama seperti laptop-laptop modern sekarang, label Copilot Plus PC pun juga menempel di laptop ini untuk lu gunain fitur AI yang diberikan Microsoft pada Legion 5 ya, dari Microsoft Copilot ya, fitur AI on web juga. Kalau lu butuh data eksternal yang lebih lengkap, terus ada Windows Studio Effect buat memaksimalkan penampilan lu di depan webcam saat VidCon bareng rekan kerja, dan juga fitur AI pada Microsoft Paint untuk ngegenerate gambar secara langsung. Sama tentunya secara kebutuhan esensial pun laptop ini sudah ada Microsoft Office Home 2024 sama 365 Basic ya. Jadi untuk para warga nih yang beli laptop ini tujuannya buat kerja, udah lengkap. Tapi ya gue tau lah, lu semua yang beli laptop gaming untuk kerja nggak mungkin dong mau laptopnya punya desain yang dangdut banget ya. Makanya kita bahas bagian desainnya nih. Nah, yang secara keseluruhan bodinya punya finishing matte dengan warna Eclipse Black ya. Dan kelihatan clean dan juga profesional, serta ada detail kecil yang bikin makin menarik. Tombol powernya dikasih aksen logo Legion yang warnanya bisa berubah tiap kali lo ganti mode performance-nya, jadi tetap ada nuansa gamingnya. Lalu di belakangnya, belakang layarnya itu ada kelihatan glossy list ya, bentukan tulisan Legion ya. Cuma memang masih ada satu hal yang gua concern, yaitu bodi belakangnya ini lumayan fingerprint magnet. Bekas di jari ya gampang nempel dan agak susah hilang kalau lu cuma ngelap pakai kain biasa. Jadi saran gue sih siapin aja kayak microfiber buat bersihin lah, biar lebih gampang lah. Untuk build quality, bagian cover atasnya ini pakai material aluminium, sementara untuk bawahnya pakai PC ABS. Hasilnya ya ngebikin feel-nya itu tetap kokoh, tapi bobotnya nggak sampai bikin tangan lu pegel. Beratnya itu cuma di kisaran 2 kiloan lah. Emang lumayan, tapi masih cukup manusiawi lah buat seukuran laptop gaming 15 inci. Ketebalannya sendiri di 23 mm, jadi masih gampang diselipin ke tas tanpa bikin space kepenuhan. Ya, engselnya juga solid, bisa lu buka pakai satu tangan aja. Layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi kalau dipakai di meja kerja atau mau sharing layar ke teman, bisa lebih fleksibel. Satu hal yang gue suka juga, portnya ini udah lumayan lengkap dan penempatannya rapi. Beberapa yang penting kayak port power, HDMI ditaruh di belakang. Sisanya ada di samping ya, termasuk USB-C, USB-A, RJ45 buat koneksi LAN, dan juga kabel manajemennya jadi lebih enak dirapihinnya. Nah, untuk layarnya nih, laptop ini juga punya nilai jual yang menarik. Pertama, panel yang digunakan ini udah pakai kelas yang bagus lah dibanding mayoritas laptop gaming lainnya. Lenovo ini ngasih layar OLED berukuran 15 inci dengan rasio speknya di 16:10. Jadi area kerjanya lebih lega buat multitasking maupun gaming yang butuh view yang lebih luas. Resolusinya juga oke di 2,5K alias 2560x1600 pixel dengan refresh rate di 165 Hz. Brightness-nya layar itu bisa tembus di 500 nits, bahkan bisa sampai 1000 nits peak-nya pas lagi playback konten HDR. Lalu layarnya pun juga di cover
cover 100% DCI P3, tersertifikasi di Dolby Vision juga, True Black HDR plus udah dikalibrasi pabriknya pakai X-Rite ya. Jadi secara color akurasi lu bisa langsung pakai buat kerjaan kayak kreatif ya di bidang editing video, foto tanpa perlu kalibrasi manual lagi. Bezelnya juga tipis, screen to body ratio-nya di sekitaran 90%. Jadi buat model OLED kayak gini, jadi kesan imersifnya makin kuat pas dipakai main ataupun sekedar nonton film. Nah, buat masalah OLED ya, khas banget yang sering ditakutin juga sama orang-orang, yaitu burn-in. Lenovo pun juga udah menyediakan fitur khusus di aplikasi Legend Space-nya yang namanya itu Screen Burn-in Prevention. Di sini ada beberapa trik kayak auto save wallpaper, dynamic lock screen, auto blur toolbar, sampai ada default dark mode-nya ya. Jadi sebenarnya Lenovo udah cukup effort buat ngurangin resiko panel OLED ini biar nggak cepet capek gara-gara gambar statis. Lenovo pun ngasih keyboard Legend True Strike yang mereka klaim sendiri sebagai best keyboard for work and play ya. Layout yang dipakai 6 baris lengkap dengan tombol multimedia via FN-nya, plus juga udah ada tombol Copilot key bawaan juga. Jadi buat lo yang udah pakai Copilot ataupun sering pakai Copilot, aksesnya tinggal sekali pencet aja. Ditambah lagi ada Windows Click to Do. Simpelnya ini kayak fitur yang bisa ngebaca teks ataupun gambar di layar lo, terus kasih opsi cepat buat ngelakuin aksi lo. Misalnya lo nemuin alamat, nomor telepon, atau kata-kata dikunci di layar ya tinggal aktifin Click to Do dan pilih mau diapain. Entah langsung dari webnya, nyimpen ke notes, atau dibikin reminder bisa. Tenang aja, analisis ini dilakuin di lokal device-nya ya, jadi bukan kirim data ke server. Dan pas aktif, kursor lo bakal berubah jadi warna biru putih biar kelihatan kalau Click to Do-nya lagi jalan. Intinya, ini kayak shortcut pintar biar kerjaan lo tuh cepet beres ya tanpa lama lagi. Ya visualnya ya dia juga udah pakai 24 zone RGB backlight yang bisa lo atur sesuai selera. Atau kalau lo lebih suka, lebih simpel ya, ada juga opsi untuk backlight putihnya. Jadi terserah lo maunya tampil nyentrik pas mabar atau low profile pas lagi kerja di cafe bisa. Lanjut ke touchpad-nya juga ukurannya cukup lega dengan permukaan mylar yang udah halus pula. Masuk ke sektor audio, laptop ini dibekali stereo speaker dengan tuningnya dari si Harman plus optimisasi Nahimic Audio. Hasilnya udah jelas suaranya jernih, cocok buat casual entertainment kayak nonton film atau dengerin musik. Dan terakhir webcamnya Lenovo ngasih Full HD webcam di 1080p ya, plus juga ada IR kamera yang udah cukup buat kebutuhan video call. Bahkan bisa dipakai juga buat Windows Hello Login dan juga ada eShutter Board Privacy ya, jadi lebih tenang kalau lagi nggak dipakai. Nah sekarang nih balik lagi bahas dalaman laptopnya ini. Seperti yang gue udah mention tadi, Lenovo Legion 5 ini udah ditenagai sama AMD Ryzen AI 7350 yang punya prosesor 8 core dan 16 thread, yang punya base clock-nya di sekitaran 2 GHz yang bisa diboost lagi sampai 5 GHz. Yang bikin menarik, ini bukan sekedar CPU biasa aja, karena dia udah punya NPU bawaan AMD plus chip tambahan Lenovo LA3 ya, yang kerjanya buat ngatur performance, power, sama efisiensi ini laptop biar lebih adaptif lagi. Jadi laptop ini bukan cuma kencang tapi juga bisa ngatur dirinya sendiri biar tetap optimal tergantung workload lu. Entah lagi gaming, multitasking berat, atau bahkan buat kerjain workload video editing dengan bantuan AI. Untuk urusan grafis, Lenovo juga kasih pilihan Nvidia GeForce RTX 5070 dengan VRAM-nya di DDR7 itu di 8GB dengan TGP-nya sekitaran di 115 watt. RAM-nya pun pakai DDR5 dengan speed-nya 5600 MB per second dual channel dengan maksimal kapasitasnya di 32GB. Jadi masih future-proof buat multitasking dan juga gaming berat. Sementara storage-nya dikasih 2 slot SSD M.2 PCIe Gen 4 di unit yang gue pegang ini dengan kecepatan bacanya udah tembus di 6459 MB per second dan juga tulisnya di sekitaran 5700 MB per second di Crystal Disk Mark-nya. Kalau buat upgradabilitas, RAM ini udah kepake full semua ya dan udah mentok di 32GB juga. Dan buat storage-nya masih ada 1 slot M.2 yang bisa lu manfaatin. Jadi lu masih bisa tambah satu lagi buat ekspansinya, yang intinya upgrade storage-nya masih fleksibel. Tapi soal RAM kayaknya udah mentok lah, nggak perlu di-upgrade lagi. Kalau konektivitas juga udah modern, udah ada Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ada RJ45 LAN juga buat koneksi yang stabil. Soal keamanan juga ada firmware TPM 2.0, eShutter webcam, dan juga proteksi BIOS khasnya Lenovo. Intinya kombinasi Ryzen AI 7 dan juga chip Lenovo LA3 ini bikin laptop beda dari sekedar gaming laptop biasa. Ya, jadi semakin pintar karena si NPU-nya pada CPU-nya dan juga LA3 Lenovo ini bisa ngaturin performance yang tepat dan lebih optimal dari penggunaan dayanya.
Nah, jadi langsung aja deh kita uji performance laptop ini ya. Beberapa benchmark sintetisnya dan juga real testnya kayak di Geekbench 6 skor single core-nya itu bisa sentuh di 2700-an dan multinya di 13 ribuan. Untuk Cinebench R15 singlenya di 255 dan multi core-nya di 2700-an. Kalau R23-nya singlenya itu di 1900-an dan multi core-nya di 17 ribuan. Dan yang versi terbaru yaitu Cinebench 2004 dapetin skornya di 116 poin singlenya dan untuk multinya di 977 poin. Kalau untuk 3D Mark hasilnya udah lumayan meyakinkan buat kelas laptop mid to high level ya. Still nomad-nya di 3100-an, Port Royal di 9000, time spy-nya 13000 dan juga Fire Strike-nya di 30 ribuan. Jadi untuk urusan grafis aman lah buat lu mainin game-game AAA modern. Kalau di Blender, gue udah nyobain Blender BMW pakai CPU, butuh sekitaran 2 menit 14 detik. Kalau pakai opticsnya jelas lebih ngebut lagi, cuma sekitar 7 detik doang. Selain itu, gue juga sempat tes performance render pakai benchmark render project yang punya kita lama. Dari playback video 1080p sampai 4K, baik pakai CPU maupun GPU light heavy, hasilnya lancar jaya semua. Cepet banget jadi beresin skornya ya. Jadi jelas ya, laptop ini siap pakai buat kerja konten kreatif juga dari project yang kecil sampai yang ke 4K tanpa ngerasa ribet ataupun nge-lag. Kalau stability run di Cinebench R23 kita tes selama 10 kali, skor tertingginya itu bisa nyampe di 17 ribuan poin dan terendahnya di 18 ribu poin. Dengan rata-ratanya di 17 ribuan poin, yang mana kalau kita lihat datanya, dropnya itu cuma sekitar 1,7% aja. Yang menurut gua masih wajar banget buat laptop gaming, bahkan terbilang ini udah cukup konsisten. Jadi performance-nya nggak gampang drop waktu digeber terus. Dari sisi suhu dan daya, CPU-nya sempat nyentuh maksimal di 100 derajat Celcius dengan konsumsi daya tertingginya sekitar 91 watt. Angka ini nunjukin nih kalau prosesornya di-push ke limit buat ngeluarin performance penuh. Tapi berkat sistem pendingin Legion Cold Front Hyper yang punya 2 kipas, 1 heatpad besar dan 2 heatpad kecil, suhu tetap bisa dikendalikan. Coolingnya cukup efektif buat ngejaga stabilitas yang memang paling penting, yaitu menjaga thermal throttling pas lagi main game berat atau ngerender lama. Jadi performance laptopnya ini tetap bisa ngacir tanpa harus ngorbanin kenyamanannya. Nah, sekarang masuk ke sesi paling seru nih, yaitu tes gaming ya. Di game-game kompetitif seperti Valorant, performance-nya nggak perlu diraguin lagi. Di setting low FPS aja bisa tembus di 352 FPS dengan 1% low-nya di 182 FPS. Sementara kalau mainin ke medium bisa masih stabil di 334 FPS dan high-nya di 310 FPS. Intinya buat ngejar layar 165 Hz, laptop ini udah lebih dari cukup. Kalau Dota 2 di setting low FPS rata-ratanya di 154 FPS dengan 1% low-nya di 74 FPS. Dan bahkan kalau dinaikin sampai very high masih dapat di 101 FPS dengan 1% low-nya di 49 FPS. Jadi mau main casual ataupun push rank semuanya aman terkendali. Sementara itu kalau CS2 FPS-nya juga stabil ya, settingan low-nya itu dapat di 190 FPS dengan 1% low-nya di 96 FPS dan very high-nya masih jalan mulus di 165 FPS. Jadi buat kompetitif shooter pun laptop ini jelas bukan masalah. Kalau game AAA ini yang jauh lebih berat, hasilnya masih solid ya di Cyberpunk 2077 tanpa DLSS ya, di setting low bisa dapat rata-rata di 133 FPS. Sedangkan kalau di settingan ultra masih stabil di 98 FPS dengan minimumnya sekitar 79 FPS. Kalau Black Myth Wukong dengan multi frame generation juga bisa bikin performance yang ngacir nih. Di settingan high FPS rata-rata tembus di 180, bahkan di mode sinematiknya masih di kisaran 226 FPS. Kalau Monster Hunter World juga nggak kalah oke, dengan DLSS-nya aktif di settingan low FPS itu dia dapat di 132 FPS dan kalau dinaikin settingan ke high tetap playable di kisaran 98 FPS. Yang menarik, waktu dipakai tanpa charger alias cuma pakai iGPU-nya aja, performance-nya juga masih lumayan oke buat main casual. Di Valorant setting low aja masih bisa dapat di rata-rata 249 FPS dengan 1%-nya di 102. Kalau Dota 2 sekitaran 17 FPS dengan 1%-nya di 51 FPS. Kalau CS2 masih sanggup jalan di 80 FPS dengan 1% low-nya itu di 50 FPS. Jadi buat sekedar main santai tanpa colok adaptor pun laptop ini masih bisa diandalkan. Dan setidaknya juga lu bisa langsung cobain banyak game sekaligus ya di laptop ini, kayak tinggal aktivasiin aja Xbox PC Game Pass-nya dan langsung lu bisa cobain banyak game sekaligus buat buktiin kalau laptop ini lu beli nggak akan nyesel ya. Karena laptop ini juga dapat nih Game Pass free-nya, free access selama 3 bulan, jadi asik kan. Nah, kita masuk nih ke sektor daya ya. Laptop ini juga dibekali baterai berkapasitas 80 Wh yang udah cukup besar untuk laptop gaming. Lenovo juga ngasih dukungannya super rapid charge pula, jadi 10 menit ngecas bisa ngisi sekitar 30% dan dalam 30 menit tembus ke 70%-nya. Adaptor bawaannya itu sendiri bisa udah pakai 245 watt. Slim tip juga, jadi udah ngecas kenceng dan aman banget.
Ya soal ketahanan, klien Lenovo bisa bilang laptop ini bisa tahan sekitar 5,7 jam buat dikerja kantoran. Dari hasil testing juga bisa dapat diskoran 11,2 jam. Kalau dipakai muter video Full HD di brightness 150 nits, di tes serialnya itu yang gue coba muter lokal video Full HD dengan settingan performance balance, mode GPU-nya di hybrid ataupun IGP only, dan refresh rate-nya tetap di 195 Hz, hasilnya laptop ini bisa nyala kurang lebih dari 10 jam. Itu udah termasuk awet banget untuk kelasan laptop gaming. Tapi kalau dipakai buat skenario berat, kayak main Valorant di setting low tanpa colok charger, daya tahannya cuma sekitar 1 jam sebelum harus balik ke adapter bawaannya ya. Ya kedengarannya boros, tapi jujur aja untuk laptop dengan performance kencang ini, angka segitu udah termasuk mantep banget. Jadi intinya, baterai di sini cukup fleksibel. Bisa awet buat kerja atau nonton tapi tetap powerful ketika dipakai ngegas buat main game. Jadi gini nih, Lenovo Legion 5 ya dengan SKU yang gue pegang ada 15 AKP 10. Ini udah jelas banget laptop gaming mid to high yang udah cakep banget. Speknya tinggi ya, siap buat main game kerja berat juga bisa, kerja kreatif, multitasking, protokolnya sih ya hampir semua itu bisa dilakuin. Desainnya premium tapi bodi belakangnya gampang kotor memang sama fingerprint. Layarnya OLED, warnanya mantep, tapi ada resiko burn-in jangka panjang. Walaupun Lenovo udah kasih fitur pencegahan. Udah jelas lah, kalau level laptop gaming, Lenovo Legion itu udah jadi salah satu list laptop gaming yang rekomen. Tapi sekarang eranya kalau laptop gaming kan udah bukan laptop buat main game doang ya, tapi ya buat kerja juga. Nah Lenovo ini bisa nih level up menggunakan AI-nya yang menurut gua dari spek hardware-nya yang dikasih itu udah oke. Jelas nggak cuma main game, kerjaan pun juga akan lebih profesional. Bisa dong laptop ini nggak kelihatan laptop gamingnya ya, tapi tetap kalau mau main game juga bisa. Udahlah ya, buat di harganya ini menarik. Enaknya lagi, laptop ini juga udah include Microsoft Office Home 2024 dan juga 365 Basic ya, plus ada Lenovo AI Now. Nah, support juga nih yang udah juara banget, 3 tahun Legion Ultimate Support dan juga 3 tahun Accidental Damage Protection. Kalau rusak, nggak sengaja, bisa klaim full 100% sekali ya, lebih dari sekali maksud gue. Lu bisa beli langsung di Lenovo official store-nya atau restore-nya offline ataupun online ya. Intinya buat yang udah ngerti kebutuhan gaming ataupun kerja kreatif, laptop ini sih udah oke. Ya itu aja lah review gue soal Lenovo Legion 5. Silahkan aja kita diskusin semuanya di kolom komentar, dan kalau kalian mau beli cek aja di bawah YouTube Shopping ataupun di deskripsi yang udah kita kasih linknya buat kalian. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow channel unboxing kita di Kok Nggak Dinyantai. Ya udah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.